Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya segera gabung, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 7, 8, dan 9. Yang terhormat Bapak Ibu, mohon maaf, yang terhormat Bu Yuli dan juga Bu Weni sebagai pemateri pada siang hari ini. Dan juga anak-anakku yang di rumah yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting dalam rangka persiapan pertemuan tatap muka hari Senin dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai. Adapun kegiatan pada siang hari ini yaitu akan ada pemaparan dari Bu Yuli dan juga Bu Weni terkait persiapan untuk pertemuan tatap muka di hari Senin, yaitu pertemuan terbatas, sehingga ada beberapa siswa yang mungkin ada pembelajaran di rumah dan juga ada beberapa siswa yang akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Sebelum memasuki materi yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu siang. Saya persilakan untuk Bu Yuli atau Bu Weni duluan ini. Bu Weni dulu. Siapa Bu Weni? Bu Weni dulu. Bu Weni dulu ya, yang Word dulu ya. Oke. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Weni, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ika. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu Wali kelas 7, 8, dan 9. Dan terima kasih juga untuk anak-anak siswa-siswi SMPN Negeri 29. Pada materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di SMP Negeri 29 Jakarta. Ibu izin share screen ya. Baik, apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Suaranya terdengar jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak. Oke, panduan ini akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan PTMT di SMP Negeri 29 Jakarta ya. Alhamdulillah SMP Negeri 29 Jakarta telah mendapatkan SK untuk melaksanakan PTMT ya. Karena SMP 29 Jakarta sudah berada di zona hijau. Ya, ketentuan umumnya zona kuning, orange, dan merah itu dilarang melaksanakan PTMT sehingga harus melanjutkan belajar dari rumah. Ya, lalu Satuan Pendidikan di zona hijau, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, pada zona hijau sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Ya. Kemudian untuk tingkat SMP sudah diperbolehkan di lokasi satuan pendidikannya. Nah, untuk masa yang akan dilalui yaitu masa transisi ya. Jadi masa transisi ini akan berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift. Ya, nanti waktunya akan dilaksanakan seminggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Bergantian, untuk hari Senin dilakukan kelas 7, untuk hari Rabu kelas 8, dan hari Jumat kelas 9. Nah, itu untuk minggu pertama. Minggu selanjutnya akan di-rolling ya, sesuai nanti jadwalnya akan diberikan. Oke, akan diadakan ya sesuai
pada hari Senin pada tanggal 11 Oktober. Waktunya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Ya. Kondisi kelasnya ya akan dibagikan sesuai rombongan belajarnya. Hari Senin untuk kelas 7 terlebih dahulu ada 8 kelas. Nah, per kelasnya yang masuk itu absen nomor 1 sampai 18 terlebih dahulu. Ya, untuk sisanya absen 19 sampai 36 akan dilaksanakan melalui Zoom. Waktunya sama, bersamaan ya. Jadi ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Oke, lalu jumlah harinya tadi sudah ya, seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat secara bergantian. Kemudian kantin. Nah, kantin ditiadakan. Jadi silahkan anak-anak atau siswa-siswi membawa bekal dan minum sendiri ya. Tidak membagikan ke temannya. Semua tanggung jawab masing-masing. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga ditiadakan. Lalu kegiatan selain pembelajaran tidak diperlukan. Nah, ada ketentuan khusus peserta didik yang tinggal di daerah zona kuning, orange, atau merah ya melalui tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, kemudian peserta didik yang berasal dari daerah zona kuning, orange, dan merah tempat satuan pendidikan harus melakukan isolasi mandiri. Ya, jadi diingatkan kembali, kalau kalian rumahnya masih dalam zona kuning, orange, atau merah, tetap melanjutkan belajar dari rumah. Ya. Lalu, nah ini juga ada skema duduknya ya. Nanti kalian dalam satu ruang duduknya sendiri-sendiri. Ya, duduknya zigzag. Kalau yang di gambar ini kan duduknya masih lurus karena dia satu-satu ya. Jadi nanti duduknya ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan ya. Lalu sebentar. Oke, warga Satuan Pendidikan SMP Negeri 29. Nah, sebelum berangkat, usahakan kalian sarapan terlebih dahulu ya. Kemudian, kalian juga nanti akan mengisi form tentang detail kondisi kalian, bagaimana suhu kalian sebelum berangkat, kemudian nanti diantar atau dijemputnya seperti apa, nanti ada pengisiannya khusus linknya. Ya, selama perjalanan menggunakan masker, tetap prokes, kegiatan belajar juga tetap prokes, alat belajar sendiri dilarang pinjam-meminjam. Lalu selesai juga nanti langsung pulang. Selama berada di lingkungan satuan pendidikan, ya, perpustakaan melakukan CTPS sebelum masuk. Kantin tidak ada ya, jadi nanti hanya fokus belajar saja. Toilet juga digunakan secara bergantian. Untuk panduannya mungkin cukup itu saja, Bu Ika, Bu Yuli, dan Bapak Ibu wali murid, wali kelas. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, boleh ditampung terlebih dahulu. Bu Yuli dan Bu Ika. Oke, sudah Bu Eni, sudah cukup? Ya, untuk panduannya. Baik, terima kasih banyak. Demikian panduan yang akan diterapkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta. Jika ada yang ingin bertanya, tanyanya sekarang atau bagaimana Bu Ika, Bu Yuli? Nanti setelah ini aja, setelah paparan Bu Yuli ya. Baik, terima kasih banyak. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Weni atas paparan dari Bu Weni. Untuk paparan yang kedua, yang akan disampaikan oleh Bu Yuli, nanti untuk anak-anak yang ingin bertanya, boleh disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti setelah ini Bu Ika akan adakan sesi tanya jawab. Jadi untuk anak-anak boleh bertanya apapun terkait persiapan PTMT yang akan dilaksanakan hari Senin besok ya, biar nggak bingung. Jadi kamu masuk sekolah besok hari Senin, kamu bawa apa, kamu ngapain dan sebagainya,
nanti boleh ditanyakan di sini, sehingga untuk hari Senin kamu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Terkhusus untuk siswa yang mempunyai nomor absen awal 1 sampai 18 di kelas 7, karena untuk hari Senin jadwalnya seperti yang sudah disampaikan Bu Weni, kelas 7 dulu yang masuk untuk hari Seninnya. Jadi kelas 7 hari Senin, kemudian Rabunya kelas 8, dilanjutkan Jumatnya kelas 9. Dengan mengikuti prosedurnya, yaitu untuk kelas nomor absen 1 sampai 18 itu pembelajaran di sekolah, untuk nomor 19 sampai nomor terakhir di kelas itu mengikuti pembelajaran dari rumah, sehingga pembelajarannya dengan metode blended learning, ya. Begitu. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bu Yuli. Pada Bu Yuli dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas yang sudah hadir bergabung di Zoom ini. Terima kasih juga kepada anak-anak semuanya kelas 7, 8, dan 9 yang sudah bergabung untuk mendengarkan mengenai informasi PTM di ya, kita mulai aja. Mungkin yang tadi Bu Ika yang halaman pertama dulu. Ya. Ya, persiapan pembelajaran tatap muka seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Weni. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 29 Jakarta. Sebelumnya, kenapa masih terbatas? Karena kita belum melaksanakan secara utuh untuk semua kelas, tapi masih separuh seperti itu. Ya, oke. Sekarang pertama adalah mengenai tata letak ruangan. Nanti dalam pelaksanaan PTMT di itu kita selalu harus mengingat dan melaksanakan mengenai social distancing atau mengenai jaga jarak, yaitu jaraknya adalah 1,5 meter baik untuk orang yang duduk maupun orang yang berdiri selama berada di lingkungan sekolah. Nanti apabila anak-anak sudah ke sekolah, sudah akan bisa lihat tanda panah yang kami sudah siapkan dari pihak sekolah. Nanti ada untuk tanda panah untuk jalan masuk dan tanda panah untuk jalan pulang itu sudah diatur seperti itu ya. Dan nanti tanda jaga jarak itu sudah ada di setiap ruangan dan di tangga naik dan tangga turun. Dan untuk ruangan yang bisa diakses yaitu ruang kelas, koridor, halaman sekolah, ruang guru, ruang kantor tata usaha, dan perpustakaan. Ya Bu Ika, lanjut. Bu Ika, lanjut ke slide berikutnya. Silakan. Ya. Sekarang pengaturan lalu lintas selama nanti peserta didik melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMP 29, itu lalu lintasnya itu adalah satu arah. Di tangganya nanti sudah ada tanda untuk kalian jalan naik dan jalan turunnya. Dan nanti selama di tangga itu kalian harus selalu menjaga jarak, tidak boleh ada yang sambil bergandengan tangan, seperti itu. Ya, nanti itu sudah ada, nanti kalian tinggal ikutin, untuk yang naik tinggal ikutin tanda panah yang naiknya, dan pas kalian turun tinggal ikuti tanda panah pas turunnya, seperti itu. Jadi, tidak ada yang berhenti dulu terus ngobrol, karena ketemu temannya sudah lama ketemu, itu tidak ada. Jadi, akan selalu di setiap tangga nanti akan ada Bapak Ibu yang memandu kalian untuk naik turun tangganya. Tangga akan diberikan batas pemisah antara naik dan turun. Ya Bu Ika, lanjut. Untuk yang berikutnya, Bu Ika belum kelihatan di layar saya. Belum ya, saya sudah bergeser. Layanan saya sinyalnya kurang ini ya. Ya, sudah Bu Ika. Nah, sekarang
Untuk layanan dukungan psikososial itu nanti sekolah akan menyiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga sekolah di SMP 29. Jadi nanti kita akan ada pendataan nomor kontak untuk nomor WA, email, dan nomor teleponnya. Nanti akan difasilitasi baik oleh guru BK, oleh wali kelas, dan oleh semua Bapak Ibu guru di SMP 29. Ya, Bu Ika, lanjut. Sudah, Bu Yuni? Dan selama nanti pelaksanaan PTMT di SMP 29, sekolah selalu mengadakan pembersihan dan disinfeksi untuk penyebaran COVID-19. Jadi nanti akan ada penyemprotan bergilir atau shifting. Kemudian pembelajaran tatap muka itu harinya, mohon maaf belum kami ganti, nanti itu harinya Senin, Rabu, dan Kamis. Tadi yang Bu Eni sudah disampaikan bahwa nanti itu untuk minggu pertama, itu mulai Senin depan adalah Senin itu untuk kelas 7, Rabu untuk kelas 8, dan Jumat untuk kelas 9. Ya. Jadi saya ulang, nanti itu tatap mukanya adalah harinya Senin, Rabu, dan Kamis. Kemudian ruangannya, nanti itu ruangan yang dipakai adalah ruangan lantai 3 dan ruang lantai 4. Seluruh ruangan yang diakses oleh manusia harus didisinfeksi. Nanti akan diadakan penyemprotan. Jadi misalnya hari Senin kelas 7 sudah belajar, nanti Selasanya libur, itu seluruh ruangan akan disemprot lagi. Seperti itu ya. Hari Rabu kelas 8-nya libur, kelas 8-nya masuk, hari Kamisnya libur, semua ruangan akan disemprot lagi. Hari Jumat, kelas 9-nya belajar, Sabtunya seluruh ruangan akan disemprot lagi seperti itu. Jadi selalu akan diadakan penyemprotan bergiliran untuk menghindari penyebaran dari COVID-19. Kemudian selama di sekolah, nanti juga pembersihan akan dilakukan untuk semua benda-benda yang ada di sekolah, baik yang berupa pegangan tangga, pegangan pintu, meja, kursi, alat peraga, komputer, ventilasi AC, sarana cuci tangan, semuanya akan dilakukan pembersihan dan penyemprotan. Untuk koordinasi selama pelaksanaan PTMT itu akan koordinasi dengan lingkungan, baik dengan RT, RW, dengan lurah, dan dengan puskesmas, seperti itu. Dia akan dipantau terus nanti perkembangannya, apakah nanti itu pelaksanaan PTMT di 29 memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Ya, Bu Ika, lanjut. Kemudian selain koordinasi, selama PTMT juga kita ada ruang transit. Jadi nanti apabila kalian di sekolah ada yang menunjukkan gejala-gejala umum COVID, misalnya suhu badannya di atas atau sama dengan 37,3 derajat, atau ada yang mengalami batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, atau pilek, maka sebelum dipulangkan ke rumah, anak yang bersangkutan akan dirujuk dulu ke fasilitas layanan kesehatan atau puskesmas. Nanti di sekolahan sudah disediakan untuk tempat transitnya, yaitu di ruang UKS. Seperti itu ya. Jadi saya ulang, nanti bagi yang kondisinya kurang sehat akan diadakan pemantauan lebih lanjut seperti itu. Apakah boleh untuk tetap melaksanakan PTM di sekolah ataukah harus pulang ke rumah untuk pengobatan. Ya, Ibu Ika. Berikutnya. Sekarang alur pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 29 Jakarta. Oke, alurnya adalah sebelum KBM dimulai, itu semua wajib menggunakan masker kain. Kita sepakati 2 lapis ya, 2 lapis yang di dalamnya diisi dengan tisu, boleh 2, boleh 3 lapis. Kemudian membawa masker cadangan
dan pembungkus masker yang kotor. Itu usahakan bawa dari rumah. Jadi kalian di rumah itu berangkat itu sudah menggunakan maskernya itu jangan hanya satu, tapi minimal 2 lapis minimal. Boleh 3. Jadi yang itu yang di dalam itu masker yang medis yang biasa, kemudian yang di luar masker kain. Nanti info selengkapnya akan kami tindak lanjuti, akan kami infokan lagi melalui grup kelas begitu ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah sampai di sekolah akan diadakan pengecekan suhu badan. Akan diperiksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan yang nanti akan tersedia di dekat satpam, dekat pintu masuk. Seperti itu. Kemudian setelah dicek suhunya, maka kalian akan melanjutkan jalan lagi. Nah, di sana akan ada area untuk mencuci tangan. Di situ sudah disediakan ada wastafelnya, kemudian ada sabun atau hand sanitizer-nya. Kalau sudah, nanti kalian absen, nanti akan disediakan meja-meja absen per kelas. Kalian absen di situ, itu di lapangan ya, absen. Setelah absen per kelas, kalian lanjut lagi, naik ke ruang kelas. Nah, bagi siswa yang nanti pas diadakan pengecekan suhunya itu ada menunjukkan gejala-gejala umum COVID, maka tidak boleh langsung ke ruang kelas, tapi akan dicek dulu di ruang transit di UKS. Nah, bagi anak-anak nanti yang aman, tidak ada gejala COVID, langsung naik ke ruang kelas melalui tangga dengan tetap jaga jarak. Ya, aturannya tetap menjaga jarak, tidak berkumpul, dan tidak melakukan kontak fisik. Nanti di tangga, di masing-masing tangga akan ada Bapak Ibu guru dan petugas yang memandu kalian untuk jangan sampai ada yang melakukan tidak social distancing seperti itu. Harus sesuai dengan aturannya. Ya Ibu Ika, lanjut. Tadi itu aturan sebelum KBM. Nah, sekarang aturan selama KBM. Nanti sebelum masuk kelas, itu guru pengajar kalian sudah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dulu. Kemudian Bapak Ibu guru juga menggunakan masker dengan 3 lapis atau 2 lapis. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ditambah dengan wajib menggunakan sarung tangan dan untuk penutup mukanya. Ya. Kemudian selama KBM, nanti itu pintu dan jendela kelas harus dibuka. Jadi nanti tidak ada lagi ruangan AC, pintu dibuka, jendela dibuka. Biar sirkulasi udaranya akan selalu berganti dan untuk menghindari COVID seperti itu ya. Kemudian bagi peserta didik akan menempati tempat duduk yang telah diatur dengan jarak minimal 1,5 meter tiap orangnya. Jadi kamu tuh tinggal duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Dan selama KBM itu tidak boleh mendekat dengan temannya, terus ngobrol karena lama nggak ketemu, tidak boleh. Tetap di tempat duduknya masing-masing. Tidak ada yang berjalan-jalan. Seperti itu ya. Kemudian sebelum dan sesudah menggunakan alat pembelajaran harus mencuci tangan dan mencuci alat tersebut. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Weni, bahwa selama KBM kalian tidak boleh meminjam alat tulis, jadi harus membawa dari rumah sendiri. Dan juga misalnya membawa bekal tidak boleh, misalnya nanti kalian makannya kemudian gabung dengan teman yang lain, makan berdua, itu tidak boleh, harus sendiri-sendiri. Selama KBM, Bapak Ibu guru juga akan selalu mengontrol dan mengecek kesehatan peserta didik. Apakah ada yang misalnya tadi batuk, pilek, atau yang lainnya. Ya, itu selama KBM. Dan nanti pas jam istirahat, itu peserta didik tetap makan dan minum di kelas. Jadi, walaupun jam istirahat, tidak ada anak yang keluar kelas, kecuali untuk keperluan misalnya ke kamar mandi. Semuanya istirahat tetap di dalam kelas, tetap di meja kursinya masing-masing. Gitu ya. Ini. Kemudian, selama PTMT itu yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang adalah pertama, dilarang untuk cium tangan Bapak Ibu guru.
Jadi peserta didik nanti untuk memberi salamnya cukup dengan memberikan kedua tangannya ke depan dada seperti itu aja, ya. Tidak ada kontak langsung dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua, juga selama di sekolah kalian dilarang untuk menyentuh benda-benda yang berpotensi untuk penularan COVID. Juga dilarang untuk menyentuh wajah. Dan dilarang dan dianjurkan untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Anda sudah tahu semua di mana etika batuknya, bersinnya biar tidak menimbulkan penularan ke teman yang lain. Kemudian untuk yang ketiga juga dilarang untuk Bapak Ibu guru untuk bergerak terlalu dekat dengan peserta didiknya untuk selalu jaga jarak. Seperti itu ya. Jadi harus selalu memperhatikan mobilitas atau pergerakannya, itu tidak boleh untuk terlalu dekat. Jadi misalnya pas istirahat juga sama tadi, walaupun ngobrol tetap harus di bangku masing-masing ngobrolnya, nggak boleh untuk mendekat temannya, atau juga guru tidak boleh terlalu dekat dengan muridnya. Selalu ada jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian yang keempat adalah dilarang atau tidak diperbolehkan tadi meminjam, tidak boleh meminjam atau meminjamkan alat tulis atau perlengkapan sekolah dan perlengkapan yang lainnya. Jadi nanti kalian dari rumah itu sudah kalian siapkan alat tulisnya sendiri. Kalau bisa, misalnya bawa cadangan, misalnya pulpen, paling enggak bawa 2. Takutnya yang satu nanti habis atau macet, bisa pakai pulpen yang lainnya. Karena nanti tidak boleh meminjam dengan temannya. Jadi itu ya, usahakan kalian sebelum berangkat sudah menyiapkan alat tulisnya, ada pulpen, ada buku, ada penggaris, kalau perlu ada misalnya penghapus atau label itu bawa sendiri. Tidak boleh pinjam temannya. Ya, Bu Ika, lanjut ke berikutnya. Tadi kita sudah bahas persiapan sebelum KBM, selama KBM, sekarang adalah setelah KBM. Nanti kalian tuh selama PTMT itu belajarnya jadwalnya sama seperti jadwal selama PJJ ya, masuk jam 7, nanti jam pertama jam 7 sampai jam 8.20, kemudian jam kedua jam 8.30 sampai jam 10, jam ketiga jam 10 sampai jam 11.20. Itu rencananya ya. Nah, nanti peraturan setelah KBM atau setelah belajar selesai, yang pertama adalah kalian semua harus keluar dengan tertib. Seluruh peserta didik dan guru keluar dari kelas dengan tertib, berbaris, dan tetap jaga jarak, serta langsung pulang ke rumah dan tidak berkumpul. Tidak ada yang ketemu temannya dulu, ngobrol dulu, tidak ada. Langsung pulang. Ya. Kemudian masker dan cuci tangan. Seluruh guru dan peserta didik keluar kelas tetap dalam keadaan memakai masker dan mencuci tangan sebelum pulang di tempat yang sudah disediakan di dekat lapangan di pintu keluar masuk. Yang ketiga, setelah KBM adalah masalah jemputan. Seluruh peserta didik wajib dijemput dan penjemput tidak boleh berkumpul di lokasi sekolah. Tapi penjemputnya akan menunggu di lokasi yang sudah ditentukan dan dengan tetap menerapkan jaga jarak. Nanti misalnya ada anak yang tidak dijemput orang tuanya karena orang tuanya mungkin bekerja, maka nanti kita akan mendata siapa yang dijemput orang tuanya, siapa yang pulangnya naik angkot, siapa yang pulangnya jalan kaki, siapa yang pulangnya naik sepeda, dan seterusnya. Nanti kita ada pendataannya. Kemudian yang keempat adalah mengenai disinfeksi. Nanti setelah KBM selesai, maka seluruh ruangan kelas akan langsung dilakukan penyemprotan dan pembersihan. Begitu juga dengan ruang kerja, ruang guru, maka setelah pegawai selesai bekerja, seluruh ruang kerja akan dilakukan disinfeksi untuk menghindari penularan COVID-19. Ya, Ibu Ika, lanjut. Nanti setiap hari akan ada laporan
sekolah ke Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan PTMT ini. Apakah aman atau ada anak yang terinfeksi. Nah, masih setelah KBM selesai, maka diharapkan anak-anak semua keluar dengan tertib, ingat tadi ya, berbaris dan jaga jarak. Demikian juga pas turun tangganya harus jaga jarak, ikutin tanda panahnya. Nanti setiap lantai akan ada petugas dan ada Bapak Ibu guru yang memantau dan mendampingi kalian. Dan ingat, langsung pulang. Bagi yang dijemput, langsung pulang, tidak ada yang ngobrol dengan temannya terlebih dahulu. Oke, Ibu Ika, lanjut lagi. Silakan Ibu Ika. Nah, sekarang adalah ketentuan umum warga sekolah. Tentuan bagi semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru maupun peserta didik di SMP Negeri 29 Jakarta. Ketentuan umumnya sebelum berangkat. Ketentuan sebelum berangkat tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Weni bahwa selama PTMT itu kantin tidak boleh buka, tidak ada kantin, maka diharapkan semua anak sudah sarapan dari rumah. Sarapan, konsumsi dengan gizi yang seimbang, gitu ya. Kemudian sarapan dan membawa bekal minum. Dan bagi yang mungkin ada obat yang harus diminum, bawa obatnya ke sekolah. Yang kedua, sebelum berangkat, pastikan diri dalam kondisi sehat. Kalau misalnya mau berangkat, tahu-tahu kok batuk-batuk atau pusing, nah kalian lebih baik tidak usah berangkat, langsung menghubungi wali kelasnya untuk meminta izin tidak masuk. Yang ketiga, mengenai masker. Sebelum berangkat, pastikan kalian sudah menggunakan masker sesuai dengan ketentuan tadi, ya. Jadi minimal itu 2 lapis dan nanti untuk yang penutup wajahnya akan kita informasikan lebih lanjut apakah siswa wajib menggunakan penutup wajah atau tidak. Kemudian bekal. Tadi, karena di sekolah tidak ada kantin, maka pastikan anak-anak semuanya membawa bekal dengan alat makan dan minum sendiri, dan tidak boleh saling berbagi bekal dengan temannya. Jadi, harus kalian sendiri yang bawa, kalian sendiri yang memakannya. Ya. Yang berikutnya adalah perlengkapan pribadi. Sebelum berangkat, pastikan kalian sudah membawa alat belajar, perlengkapan ibadah, dan lainnya. Nah, ini pengalaman dari saya untuk anak saya di rumah. Biar kalian nanti itu sebelum berangkat itu tidak buru-buru, maka usahakan malam harinya kalian sudah menyiapkan semua yang akan dibawa besok paginya. Ya, kalian cek untuk perlengkapan belajarnya, alat tulisnya sudah dibawa semua, kalian cek maskernya sudah ada atau belum, gitu ya. Nah, kalian sudah pikirkan nanti besok pagi mau bekalnya apa, mau sarapannya apa. Jadi, pagi-pagi itu kalian sudah siap tinggal berangkat. Usahakan jam 7 sudah di sekolah semuanya. Ibu Ika, lanjut. Nah, sekarang selama perjalanan. Selama kalian perjalanan dari rumah ke sekolah, itu ingat, yang pertama adalah menggunakan masker. Gunakan masker, ya. Baik yang diantar naik motor, naik mobil, yang naik angkutan umum, semuanya gunakan masker. Hindari menyentuh permukaan benda yang berpotensi penularan. Tidak menyentuh wajah dan selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Yang kedua, selama di perjalanan, tolong jaga jarak. Ya, jaga jarak. Kemudian nanti setelah sampai di sekolah, kalian membersihkan tangan sebelum sudah menggunakan transportasi publik ataupun antar jemput. Jadi jaga jarak, gunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Oke, Ibu Ika, lanjut. Itu selama kalian di perjalanan. Kemudian sebelum masuk ke ruangan kelas untuk belajar, aturannya yang pertama adalah pengantaran. Antar jemput hanya dilakukan sampai depan pintu gerbang. Yang mengantar menjemput tidak boleh masuk di area sekolah. Nanti begitu kalian sudah nyampe di pintu gerbang, sudah diantar, pengantarnya pulang, kalian langsung jalan melalui pintu gerbang, kemudian ada pos satpam,
Ntar situ ada pengecekan suhu. Kalian cek suhunya menggunakan termogan. Kemudian kalian ingat-ingat suhunya ada berapa, gitu ya. Setelah itu kalian jalan lagi, nanti situ di sepanjang halaman sekolah akan ada tanda panahnya. Akan ada tanda panah kalian untuk area jalan masuk dan area jalan pulang, biar selalu menjaga jarak. Setelah cek suhu di ruang satpam, dan kalian ingat-ingat suhunya berapa, nanti di lapangannya itu akan ada meja absensi tiap-tiap kelas. Kalian langsung absen di situ, ya, sambil menuliskan suhunya berapa. Kemudian setelah absen, kalian jalan ke wastafel, cuci tangan, kalian cuci tangan pakai sabun, kemudian kalian baru jalan masuk ke ruangan. Ya. Dan untuk tamu, itu selama PTMT, itu tamu yang berkunjung juga mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi tamu yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan, tidak diperbolehkan untuk masuk ke area sekolah. Ya Bu Ika, lanjut. Kemudian sekarang setelah sampai di rumah, setelah sampai kalian di rumah masing-masing, apabila ada yang merasa mengalami gejala umum COVID, seperti misalnya batuk, pilek, atau suhu badannya naik, maka kalian wajib untuk melaporkan diri ke pihak sekolah. Kalian bisa menghubungi Bapak Ibu wali kelas kalian masing-masing. Gitu ya. Jangan diam saja. Kalian langsung lapor, saya ada gejala, saya kurang enak badan, seperti itu. Yang kedua, setelah sampai di rumah, karena kamu tadi setelah habis perjalanan ke sekolah dan habis bertemu dengan banyak orang, maka kan harus selalu menerapkan pola hidup bersih. Ya, setelah sampai di rumah, maka usahakan untuk kalian cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun. Ya. Kemudian setelah cuci tangan, kalian langsung membersihkan diri. Kalian mandi, mencuci rambut atau keramas, mengganti pakaian sekolah dengan pakaian yang di rumah sebelum kalian melakukan kontak fisik dengan keluarga di rumah. Jadi, begitu nyampe rumah, jangan langsung masuk kamar, kemudian langsung ketemu dengan yang lainnya. Tapi kan harus mandi dulu, ganti baju yang bersih yang di rumah, kemudian baru bisa ketemu dengan keluarga yang di rumah. Dan yang terakhir adalah ada disinfeksi. Jadi, setelah sampai di rumah, usahakan melepas alas kaki, sepatu, dan barang-barang itu di luar, jangan di dalam rumah ya, di luar. Kemudian melakukan penyemprotan atau pembersihan terhadap barang-barang yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai jaket, sepatu, tas, itu kalian usahakan kalian semprot dulu, kalian bersihkan dulu, seperti itu. Ya, Bika, lanjut ke berikutnya. Ya, selesai. Jadi itu informasi mengenai persiapan nanti pelaksanaan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas di SMP 29. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau untuk hal-hal lain yang mungkin belum jelas, kita akan adakan tanya jawab di sesi setelah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ika, silakan lanjut ke acara berikutnya. Waalaikumsalam, Mamang. Wika, Belum selesai sayang, jangan banyak yang live. Wika kayaknya kepental ya Bu. Kalau gitu langsung aja Bu Weni bisa memandu untuk tanya jawabnya. Ini banyak apa-apa, yang nanti biar anak-anak. Baik, silakan. Kelas 7, 8, dan 9. Jika ada yang ingin bertanya.